wah ini marketnya lagi volatile tinggi nih, Iya. santai aja kita ya kan. Kayak sekarang nih ya, beberapa minggu ini kan marketnya kripto, emas Iya. itu banyak banget teman-teman yang MC itu. Nah, ya ngaku yang MC ya. Seorang yang sudah sukses trading, mengaku sukses di trading, dia harusnya sudah punya pola baku lah ya. Sudah cepat atau lambat, semua orang, semua trader akan melek dengan robot trading. Halo semuanya, kembali lagi di Ato Podcast bersama saya Lea dan bintang tamu kita yang selalu spesial yaitu Om GF. Halo Om GF. Halo Lea. Apa kabar Om GF? Alhamdulillah baik. Baik, Om GF, hari ini tema kita nih sangat menarik karena kita mengangkat tema yang lagi banyak di request nih sama teman-teman trader, yaitu banyaknya teman-teman trader yang udah capek nih trading manual tapi takut juga nih sama robot. Oke, gitu. Jadi mereka siap. nih pengen minta pencerahan nih, makanya kita mengangkat tema trading manual versus robot di podcast kita kali ini. Oke, Udah siap ya Om GF ya? Siap Lea, siap. Oke, sebelum itu aku mau sedikit nanya nih ke Om GF. Kan Om GF udah trading nih, udah menjadi trader dari tahun 2009 ya Om. Benar. Kemudian pasti saat itu Om GF trading manual dulu nih. Pasti adalah suka dukanya dan kesulitannya trading manual waktu itu. Mungkin boleh Om GF ceritakan? Oke, siap Lea. Wah, temanya hari ini menarik sekali ya, terkait tentang trading manual versus robot trading ya kan. Oke. Saya trading dari tahun 2009 teman-teman. Jadi memang sama mungkin dengan teman-teman yang lain ya. Banyak yang kemudian yang memulai aktivitas trading itu dengan trading manual ya. Kita belajar analisa teknikal dan analisa fundamental. Ya, kita mungkin belajar di akun demo ya kan, trading di akun demo di awal-awal ya kan. Kemudian kita nggak sabar tuh ya kan. Biasanya kalau orang trading manual itu di demo itu nggak akan sabar ya kan. Tidak sabar untuk trading di akun real. Ya paling cuman maksimal 1 minggu udah terburu nafsu ingin trading di akun real ya. Nah itu juga saya rasakan, itu juga terjadi sama saya ya kan. Nah cuman ternyata setelah kemudian bertahun-tahun saya menjalani aktivitas trading ya kan, saya akhirnya sadar bahwa apa yang saya lakukan di awal saya mengenal trading itu adalah hal yang sebenarnya kurang tepat ya kan. Harusnya seorang trader itu ketika sudah memahami tentang logik EA ya kan, bagaimana kemudian kita mengambil satu keputusan dalam trading ini dengan data ya, harusnya sebenarnya saya nggak perlu hancur dulu nih Lea ya kan? Karena mungkin teman-teman sudah banyak yang paham juga ya, banyak trader itu pasti diawali dengan kehancuran dulu Lea. Begitu juga saya, karena memang trading manual ini nggak mudah Lea. Jadi teman-teman nggak trading manual itu nggak mudah ya. Trading manual itu melibatkan bukan hanya kita harus berjuang mencari strategi yang profitable ya kan, tetapi ada emosi di sana ya kan, ada emosi yang bisa mempengaruhi keputusan trading kita. Nah persoalan emosi ini kan ya bisa naik turun ya kan. Mungkin hari ini bagus ya kan, besok belum tentu ya kan. Kemudian mungkin detik ini bagus emosinya ya kan, 2 jam kemudian kan belum tentu. Nah jadi saya trading manual itu dari tahun 2009 sampai kemudian saya baru melek tentang robot trading itu di tahun 2019. 2019. Jadi cukup lama lah ya. Oh, udah lumayan Jadi lama. sudah Ya? lelah banget ya kan. Lelah ya kan trading ini kan melibatkan emosi bener ya kan, apalagi kalau kita lagi floating loss ya kan, itu nggak mudah lah ya. Nah kemudian ketika kita sudah floating loss ataupun lagi habis cut loss besar lah ya, itu benar-benar kita kadang kita untuk mengambil satu keputusan yang bijaksana udah nggak bisa ya kan. Jadi bayangkan itu dari 2009 sampai 2019 berarti kurang lebih 10 tahun ya. Baru kemudian sadar, oh ternyata trading manual itu menurut saya tetap bisa dijadikan satu tujuan lah ya kan. Tetapi endingnya kelak nanti kita akan sadar bahwa memang nggak selamanya sih harus manual ya kan. Kita harus otomatisasi lah strategi kita. Kita harus
Ya siapa sih orang yang nggak mau serba Ya otomatis ya betul, kan di zaman teknologi sekarang ya. betul. Nah itulah ya. Jadi Om GF itu memutuskan untuk, melakukan apa ya, upgrade nih trading-nya nih Betul, memakai robot itu karena alasan emosi yang tidak stabil tadi ya Om GF. Om betul, GF merasa kalau betul. trading manual aja nih ada banyak faktor terutama emosi. Apakah emosi itu benar adalah hal yang membuat Om GF merasa, "Oh saya ini harus trading, eee, menggunakan robot nih," gitu? Oke. Mungkin sama lah dengan teman-teman yang lain ya. Awalnya saya tidak pro robot lah ya. Iya, Saya juga tidak bukan orang yang saya selalu berpikir begini, saya kan bukan programmer ya. Saya iya, bukan orang IT juga ya kan. iya, Saya selalu merasa bahwa ya saya menggantungkan nasib saya sama robot gitu kan. iya, Ya potensinya bisa loss besar ya kan gitu. betul. Kemudian bagaimana nanti kalau robotnya mengambil keputusan-keputusan yang ibaratnya yang di luar kendali gitu kan. Mmm. Padahal justru sebenarnya kita trading manual itulah yang kemudian yang bisa membuat kita mengambil satu keputusan-keputusan yang tidak terkendali sebenarnya. Iya betul, setuju. Nah, ceritanya 2019 itu saya ada seorang kenalan lah ya Iya, teman ya kan. Nah, kebetulan dia seorang IT dan programmer gitu kan iya, dan memang dia memberikan apa, memang sudah jago expert lah iya. untuk membuat robot trading ya kan. Bahkan, dia dilibatkan, oleh beberapa universitas ya di Indonesia untuk meriset robot trading ini ya kan. Oh, Nah saya mengenal, robot trading dari situ, kemudian ada satu bahasa yang masih saya ingat sampai hari ini gitu kan. Teman saya ini menyampaikan bahwa ya ketika kita sukses di trading ya kan, trading manual harusnya, strategi kita itu harusnya bisa dibakukan menjadi satu logic di expert advisor gitu loh iya. atau robot trading ya kan. Nah, karena salah satu syarat untuk membuat robot trading kita harus ada aturan baku di situ. Jadi Mmm, rule-nya ini harus baku. mmm, Entry-nya seperti apa, kemudian, rule exit-nya seperti apa, manajemen iya, risiko yang digunakan, iya, ya kan. Jadi harus benar-benar baku. Jadi mhm, udah nggak main asumsi ya kan. oke, Nah, saya seperti merasa tertantang mmm, gitu loh. Selama ini saya sudah ketemu strateginya, produknya, ya kan. Kemudian saya sudah, apa namanya, berhasillah dengan trading manual saya ya kan. iya, Ya nggak ada salahnya dong dicoba. betul, Nah, akhirnya saya nggak langsung karena kan saya nggak bisa coding lah ya. Jadi saya, minta tolong sama teman untuk dibuatkan. Dan memang awalnya itu, apa namanya, saya backtest ya, ada istilah backtest lah di dalam trading ya, dalam robot trading ini ada kita bisa backtest ya. Itu memang, apa namanya, nggak gampang menemukan settingan terbaik gitu loh, nah, nggak gampang. Nah, cuman menariknya adalah ketika kita backtest ini kan kita mundur ke belakang lah ya. Jadi iya, kita cari momentum market di tahun berapa misalnya ya iya, kan. Itu memang nggak semudah membalikan telapak tangan untuk menemukan win rate yang tinggi ya, mhm, kemudian drawdowns yang rendah ya iya, kan. Tetapi akhirnya saya berpikir, kalau seandainya semua trader memulai aktivitas tradingnya dengan backtest, dengan robot, jadi strategi ini menurut saya udah nggak ada strategi yang hanya bersifat asumsi. mmm, Kita bisa menggunakan menguji strategi tersebut ya kan, bahkan sebelum trading di akun real. mmm, Jadi harusnya nggak ada orang yang hancur di iya trading. betul, Karena kita bisa melihat akurasi strategi kita ini bagaimana di tahun ini, bagaimana di kondisi market normal, bagaimana di kondisi market trending, bagaimana di kondisi market ekstrim. Artinya ada data nanti yang muncul. iya, Dari modal sekian jadinya berapa? iya, Ya kan? Berapa kali transaksinya? Misalnya tahun mmm, 2020 misalnya ya kan di kondisi Covid, iya, kita bisa menemukan data dari sekian momentum trading misalnya ada 200 kali transaksi di tahun itu. mmm, Berapa modal berapa, loss-nya berapa, profit-nya berapa, win rate-nya berapa, mmm, profit faktornya berapa, mmm, recovery faktornya berapa. Jadi ada hal-hal yang bersifat data di sana. Jadi kita udah nggak mainkan asumsi. Nah, saya berpikir ya kan, andai semua trader mhm, memulai aktivitas tradingnya dengan apa namanya dengan backtest, apalagi dengan robot trading tadi, harusnya nggak ada orang yang hancur. setuju, Kenapa? Karena kita akhirnya bisa mengetahui dengan data, oh strategi ini tuh nggak efektif gitu loh. mhm, mhm, Strategi ini tuh nggak bagus kok. mhm, Cuman bagus di momentum-momentum tertentu aja. Nah mmm, selama ini kan nggak pernah diungkap. Mohon maaf nih ya, banyak iya, orang yang mengklaim ya kan, teman-teman mengklaim bahwa ini strateginya bagus. Tapi mungkin bagusnya hanya satu, 2, 3 momentum saja. betul,
Kenapa? Karena tidak pernah dibakukan, kemudian tidak pernah di backtest di berbagai kondisi market dan nggak ada data yang muncul. Nah disitulah akhirnya dari proses backtest itulah ya akhirnya saya benar-benar melek. Andai dulu saya dari 2009 sudah dikenalkan dengan robot trading, ya saya nggak perlu dong ibaratnya hancur dulu di trading ya kan. Karena Iya. saya menghabiskan waktu saya untuk backtest mencari Mmm, formula ataupun settingan robot trading yang benar-benar bagus gitu kan. Baru saya spekulasi untuk trading iya. manual ataupun baru spekulasi untuk trading di akun real. Itulah ya. Jadi Jadi memang Om GF ini, butuh waktu yang lama juga ya Om, butuh pengalaman yang panjang juga nih 10 tahun loh. betul baru Dari sadar ya kan. baru sadar Baru 2009 sadar. sampai 2019 barulah memulai, apa namanya, dari stigmanya yang jelek Betul. mengenai robot Berubah. malah berubah ya Berubah Om ya. menjadi ternyata positif banget robot ini ya kan Iya, gitu. Saya jadi baru ternyata robot ini tidak seperti yang stigmanya tidak seperti di luar sana yang robot ini scam gitu ya iya Om ya. betul betul betul. Dan Om GF juga membuat robot ini dalam segala situasi kondisi market itu yang Betul. meyakinkan bahwa robot itu teman-teman tidak semua loh robot itu scam ya Om GF. Ya. Tergantung nih. Persoalan scam inilah ya, kalau saya lihat memang mulai muncul itu 2000 berapa ya, 2022 mungkin, 2021, 2022 ya, karena banyaknya robot trading yang scam Iya. ya. Jadi menurut saya wajar juga ketika masyarakat kita skeptis Iya. ya kan, tidak percaya karena memang ada kasus ya. Iya, Ada kasus betul. yang terjadi di Indonesia dan cukup besar ya kan. Itu kasus robot trading. Tetapi ya itu hal yang wajar Iya. ya kan. Akhirnya mungkin sampai hari ini pun banyak yang trauma terhadap robot Iya. trading ya kan. Nah, tetapi dalam kapasitas saya hari ini sebagai wakil penasihat berjangka yang memang diamanatkan oleh negara untuk memberikan nasihat terkait trading ini, Iya. saya ingin menyampaikan bahwa memang ya namanya aturan ya Le ya, pasti tidak semerta-merta ada. Ya kan biasanya kan karena ada satu case ya Iya. kan baru kemudian dibuat satu aturan Iya. ya kan. Dan menurut saya ke depan saya rasa pemerintah kita juga terus berbenah lah terkait industri ini karena industri trading ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak Iya, soalnya. betul. Jadi menurut saya banyak perbaikan lah termasuklah terbitnya Perba nomor 12 tahun 2022 tentang expert advisor itu tahun 2022. Jadi maraknya kasus banyak kemarin itu kan 2021, 2020, 21, 22 akhirnya apa namanya pemerintah melalui Bapepti mengeluarkan Perba ya. Nah, dan inilah yang mengatur. Jadi ada aturan mainnya. Jadi kayak misalnya robot trading itu dianggap legal ketika misalnya dia harus mendapatkan rekomendasi dari bursa, kemudian mendapatkan izin dari Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Jadi saya kemarin melihat ada satu influencer ya yang mengatakan bahwa expert advisor itu scam, robot trading itu scam. Menurut saya itu nggak sepenuhnya benar ya kan. Karena hari ini undang-undang kita sudah ada ataupun peraturannya sudah ada yang mengatur tentang expert advisor ini. Oh, berarti udah ada regulasinya ya Om? Sudah ada regulasinya. Jadi, Dengan adanya regulasi itu berarti bisa dikatakan aman nih Om. Kalau misalnya ada nggak sih Om misalnya dikatakan robot ini yang seperti Om GF katakan tadi robot ini bisa dikatakan legal kalau misalnya dia gimana gitu. Saya agak kurang paham ya Om. Mungkin teman-teman juga agak kurang paham yang ya, jelas Om. harus terverifikasi. Iya, oke. Harus terverifikasi meskipun sebenarnya hari ini banyak juga ya yang robot-robot yang bagus yang belum terdaftar. Tapi memang bedanya yang scam dulu itu memang file robotnya nggak ada. Iya. Nah, kalau yang sekarang kan kalau misalnya pakai MT4 atau MT5 itu ada filenya namanya MQ4, MQ5 atau EX4 EX5 gitu kan. Jadi memang ada filenya. Nah, kalau dulu itu yang robot-robot yang scam itu memang dia nggak ada filenya. Dan itu biasanya hanya bisa digunakan di broker tertentu. Dan itu hidden ya. Jadi nggak kelihatan transaksinya. Jadi itu sebenarnya menurut saya modusnya ya kayak seolah-olah robot yang ngambil ya kan. Dan tapi sebenarnya insert order istilahnya. Insert order itu broker yang ngambilin posisi. Jadi sebenarnya bukan kinerja robot yang asli. Nah, tetapi ya kan. Nah, sayangnya untuk saat ini ya banyak robot-robot memang ya belum terverifikasi, tapi asli. Memang dia real robot ya. Ada filenya, bisa di backtest, bisa di forward test, bisa digunakan di banyak broker juga. Cuman sayangnya mungkin teman-teman belum melek bahwa memang sebenarnya kalau yang bagus itu, yang legal itu ya dia harus memverifikasi dulu, diverifikasi oleh bursa, kemudian didapatkan izin dari Bapepti. Tetapi
persoalan legalitas saja. Ya. Tetapi persoalan apakah ini real robot atau enggak, itu banyak teman-teman yang punya. Karena hari ini apalagi zamannya AI ya. Ya. Siapa sih yang nggak bisa bikin robot gitu loh. Betul. Semua orang bisa bikin robot. Makanya saya bilang, hari ini siapapun yang mengaku sebagai trader profesional dan sukses sebagai seorang trader, harusnya dia punya robot trading. Karena seorang yang sudah sukses trading, mengaku sukses di trading, dia harusnya sudah punya pola baku lah ya. Sudah punya produk apa yang bagus, indikatornya apa, mungkin kalau pakai indikator, strateginya bagaimana ya kan. Nah, kemudian kalau sudah itu ya tinggal dibuatkan robot dong. Kita mau lihat akurasinya tanpa emosi bagus atau enggak gitu kan. Nah, terkait masalah tadi yang robot scam tadi, memang ya hari ini kita, apalagi saya sebagai WPA, saya merasa memang punya tanggung jawab moral untuk menjelaskan ini. Jadi bahwa robot itu sebenarnya tidak scam. Yang penting jelas ya bisa dibuktikan bahwa ada filenya, ada file MQ4, ada file MQ5-nya atau EX4, EX5-nya. Bisa di backtest, bisa digunakan di banyak broker, ya kan. Nah, itu yang paling penting. Dan menurut saya persoalan scam ini ya, ketika tadi unsur-unsur tadi sudah terpenuhi ya kan. Yang paling penting sekarang bagaimana menemukan robot trading yang bagus. Karena kan nggak semua robot trading itu bagus. Ah, itu kuncinya sekarang. Apa parameternya kan gitu. Nah, supaya kita maksudnya ya tidak bukan berarti kemudian ketika kita pakai robot nggak bisa MC juga, nggak bisa rugi juga kan. Resiko dalam trading kan nggak bisa kita hilangkan. Nah, yang paling penting bagaimana menemukan robot trading yang bagus. Kan itu yang paling penting ini. Betul, nah, jadi persoalan scam menurut saya sudah clear ketika beberapa unsur tadi terpenuhi. Ada filenya, bisa di backtest, bisa di forward test, bisa bisa ada datanya lah. Nah, itulah ya. Nah, udah kita dari tadi bahas robot nih, tapi saya nih mikir, takutnya mungkin kalau yang udah trader profesional kayak Om Gev kan sudah awam lah sama robot trading. Nah, kalau teman-teman trader pemula nih yang dengar kata robot, takutnya mikir robot itu seperti robot-robotan ya, teman-teman takutnya kayak gitu. Mungkin Om Gev bisa nih dulu jelaskan robot yang dimaksud tuh gimana sih, cara kerjanya apa, dan seperti yang Om Gev sebutkan tadi, robot tuh ada yang bagus, ada yang enggak. Boleh nih kasih tahu nih ke teman-teman robot yang bagus itu seperti apa. Jadi gini, cara kerja robot ini begini. Kita punya file nih, filenya namanya misalnya kalau di MT4 lah ya. Ada EX4 misalnya kan kita punya. Ya kan biasanya kalau developer robot atau yang punya robot nggak mungkin ngasih MQ4-nya. MQ4 itu ibaratnya itu yang bisa diotak-atik lah ya. Ya, tapi kalau EX4 itu kita hanya bisa gunakan gitu kan. Tapi kita nggak bisa masuk sampai ke dalam. Nah, jadi setelah kita punya itu, kita bisa tinggal buka MT4 di di laptop ya, PC. Nanti kita masuk di sana, nanti kita pilih file, masuk nanti data folder, masuk di sana ada bagian expert advisor ya kan. Setelah itu masuk ke sana, nanti robot tadi yang filenya tadi kita copy ke sana. Nah, kemudian kita keluar ke MT4 lagi, kemudian kita refresh, nanti akan muncul di situ mau settingan seperti apa. Nah, barulah nanti mau pilih backtest atau langsung forward test bisa. Menurut saya itu teknis lah, ya teknis penggunaan. Tapi itulah sebenarnya. Dan biasanya kita menggunakan VPS, ya VPS itu supaya kita nggak perlu buka laptop terus supaya ini robotnya bisa jalan gitu kan. Namanya VPS ya. Nah, itu biasanya kita sewa. VPS itu sewa biasanya dalam satu, ya macam-macam lah harganya ya kan. Tergantung ininya lah penyedia ya. Nah, yang paling penting adalah menurut saya mungkin kan sebelum kita berangkat pada forward test, kita ada namanya backtest dulu, data backtest. Karena saya pun ibaratnya gini, saya punya robot, saya nggak mungkin berani langsung menggunakan robot itu meski kalau hanya backtest, tapi harus ada bukti forward test juga. Nah, backtest ini biasanya itu data awal kita lah ya. Misalnya dalam backtest kita ketemu nih, misalnya saya semakin lama backtestnya semakin bagus. Tapi meskipun ada kendala, biasanya broker tidak menyediakan data panjang ya. Data misalnya mungkin hanya mentok cuma 1 tahun ke belakang atau 2 tahun. Tapi ada juga yang menyediakan banyak. Tapi ini data nih yang susah dicari memang. Trader ini susah cari datanya lah. Broker yang menyediakan data itu untuk backtest jangka panjang. Nah, setelah kemudian di backtest tadi, hal yang paling penting yang harus kita pahami adalah semakin dalam backtestnya, semakin lama backtestnya, semakin bagus. Semakin panjang backtestnya semakin bagus. Semakin di backtest di kondisi market normal,
nggak cukup menurut saya. Karena di kondisi market normal ini mungkin ya ada, atau sideways ya. Mungkin ada memang robot yang bagus di kondisi market sideways atau normal. Tapi mungkin pada saat kondisi market trending, misalnya harga naik terus turunnya dikit, atau harga turun terus naiknya dikit, itu namanya trending ya kalau saya bilang ya. Ya mungkin dia nggak cocok di market trending. Ada juga robot yang pada saat market trending itu profitnya besar, kayak misalnya robot-robot yang pakai sistem breakout. Itu ketika harganya naik terus satu arah begitu, itu profitnya besar lah ya. Tapi kenanya di kondisi market sideways. Jadi pas harga bolak-balik di situ aja dia nggak, malah justru kena SL terus. Ada juga. Nah, ada juga robot mungkin di kondisi market normal trending bagus dia. Tapi pas ekstrim harga berat kayak emas ya beberapa waktu yang lalu sampai 300 poin pergerakannya, itu kan terbesar sepanjang sejarah menurut saya. Itu mungkin banyak juga yang MC di situ. Nah yang paling penting di sini backtest kita ini haruslah di kondisi market normal menurut saya atau sideways, di kondisi market trending, di kondisi market ekstrim. Jadi ketiga hal ini kita harus punya gambaran nih backtest kita di kapan untuk bisa mendapatkan 3 data tadi, normal, trending, ekstrim tadi. Kalau saya fokusnya kayak oil kan, kalau trending itu tahun 2020. Kalau backtest kita selamat di situ, strategi kita berarti memang teruji di kondisi market trending. Kalau yang normal sideways itu mungkin pemulihan lah tahun 2021, itu kan pemulihan ya. Nah normal menurut saya itu kan masa pemulihan. Nah kemudian kalau mau yang lebih ekstrim lagi, kalau di oil itu tahun 2022. Itu pada saat perang Rusia Ukraina. Itu teman-teman itu bisa selamat nggak di situ? Kan misalnya saya punya data nih, pergerakan terekstrimnya oil itu tahun 2022. Itu satu hari pernah bergerak 2.300 pip. Itu terbesar sepanjang sejarahnya oil. Selamat nggak di situ? Nah, kalau sudah selamat, berarti kan di kondisi market normal selamat, di kondisi market trending selamat, di kondisi market ekstrim selamat. Artinya kita sudah punya data backtest yang bagus nih. Backtest kita sudah dalam nih. Nah, tapi ingat itu saja nggak cukup. Kita harus forward test lagi. Nah, forward test itu kita maju ke depan. Artinya di real marketnya, real time. Nah, jadi ketika backtest bagus itu belum menjamin bahwa ini memang robot benar-benar bagus. Kita harus uji real time. Kalau tadi kan backtest balik ke belakang kan, kita harus maju nih. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, semakin lama forward test kita itu semakin meyakinkanlah robot kita. Misalnya robot kita ini forward testnya misalnya 1 tahun. Mana lebih meyakinkan? Forward test 1 tahun atau 1 bulan? 1 tahun. 1 tahun dong. 1 tahun dong. Kita punya forward test 3 tahun. Dengan forward test 1 tahun, mana yang lebih meyakinkan? 3 tahun dong. 3 tahun. Yeah. Jadi konsistensi berarti kan. Betul. Satunya bisa bertahan 1 tahun, tapi belum tentu 2 tahun ke depan kan. Kalau 3 tahun kan berarti sudah terbukti nih. Kayak kita nih, saya punya robot trading ya, yang saya sudah forward test dari tahun 2023. Backtest saya dari tahun 2025, backtest saya dari tahun 2015, forward testnya dari tahun 2023. 3 tahun tanpa top up, tanpa MC. Wow. Berarti ini kan konsisten berarti kan. Tanpa top up, tanpa MC. Karena ada juga nih, dia bertahan lama tradingnya, akunnya ya kan, yang dikoneksikan dengan robot tadi. Tapi masalahnya ya, dia ada top up karena hampir MC, jadi terpaksa dia top up. Jadi menurut saya nggak aman dong berarti kan. Ada top up berarti kurang aman menurut saya. Kalau dia tanpa top up, kecuali dia memang tujuannya untuk top up karena memang ingin menambah modal ya kan, bukan karena dia hampir MC kemudian top up ya kan. Karena menurut saya sendiri ya pengennya robot ya benar-benar aman, cocok di segala kondisi. Jadi full 24 jam, 1 minggu, 1 tahun itu kita nggak ngapa-ngapain lagi. Betul. Serba otomatis lah. Semua serba otomatis. Dan itu yang sudah kita lakukan. Makanya saya selalu bilang beginilah ya, teman-teman ya. Tidak ada sebenarnya strategi trading yang bagus. Tidak ada robot trading yang bagus. Semua punya potensi loss di masa depan. Yang namanya market bukan punya kita ya kan. Betul. Tetapi yang paling penting hari ini adalah bagaimana kita yakin. Nah, bagaimana cara kita yakin? Semakin lama backtest kita, maka semakin yakin kita. Semakin lama forward test kita, semakin yakin kita dengan strategi yang kita punya. Dengan robot yang kita punya. Itu tadi perumpamannya. Forward test 1 bulan, mana lebih meyakinkan dengan forward test 3 tahun kan? Tentu yang 3 tahun. Nah, itulah ya. Wow. Udah mulai melek robot nih saya game ya. Okay. Karena gini, saya itu mulai mikir bahwa selama ini mungkin yang teman-teman katakan robot itu scam, justru bisa jadi robot itu masa depan dalam dunia trading. Betul ya. Masa depan.
Masa Masa depan depan. dalam dunia Saya trading. malah berpikir begini lah ya. Suatu hari nanti semua orang pasti akan mengarah ke robot. Bahkan apalagi zaman AI ya saat ini ya. Semua orang akan kembali ke robot. Kenapa? Karena trading manual itu melelahkan masalahnya ya kan. Setuju. Melelahkan setiap saat kita harus lihat market, Iya, floating itu iya, menguras emosi, iya, energi iya, juga, iya, waktu juga ya. iya. Nah, ada kuncinya lah ya. Robot ini ada kuncinya ya kan. Kan tadi ada data nih kayak drawdowns. Kalau sudah drawdownnya muncul, kita bisa kok bikin settingan yang paling aman. Misalnya dengan modal $1.000, saya Iya, open 0,01, iya, drawdownnya 50% misalnya. iya. Kalau saya maunya drawdownnya kecil bagaimana? Ya saya mungkin $2.000 untuk 0,01 atau $3.000 untuk 0,01 atau mungkin $5.000 untuk 0,01 lotnya. Paham nggak ya maksud saya ini? Jadi tingkat resiko tuh kebaca dan bagaimana solusinya supaya menurunkan resikonya tuh kebaca dari data yang kita punya. Nah itulah ya. Makanya saya bilang lah ya, cepat atau lambat semua orang, semua trader akan melek dengan robot trading. Nah, dan ketika ini sudah terjadi, ya artinya industri trading di Indonesia sudah semakin sehat berarti. Harusnya ya. Harusnya. Apalagi satu, sekarang sudah ada regulasinya. Betul. Dua, teman-teman kalau misalnya masih bingung nih soal robot dan seputar dunia trading, sudah ada WPA nih. Betul. Ya, Om F ya. Betul. WPA tidak akan mungkin memberikan masukan-masukan atau nasihat-nasihat yang memang merugikan nih bagi teman-teman trader. Apalagi kan WPA memang punya tanggung jawab nih untuk membenahi industri trading ini ya Om GF ya. Benar. Bisa nggak sih Om, kalau manusia misalnya nih ada orang yang ngomong, sampai kapanpun trading manual tuh nggak akan bisa dikalahin sama trading robot. Kan pasti adalah pro kontra seperti itu. Nah, tanggapan Om GF dengan pro kontra seperti itu gimana? Benar lah ya. Mungkin ada sisi benarnya juga ketika orang berpendapat seperti itu. Tetapi saya pun juga dulu berpendapat seperti itu juga, ya kan. Trading manual ini kita bisa profit besar lah ya. Bisa profit besar, tapi bisa loss besar juga ya kan. Dan trading manual ini seperti yang saya bilang tadi di awal ya, bahwa mungkin saat ini detik ini kita emosi lagi bagus, tapi 2 jam ke depan mungkin belum tentu gitu. Makanya saya bilang saya pernah berpikir seperti itu. Tetapi setelah kemudian saya dalami yang namanya robot trading, saya terlibat langsung bagaimana mencari settingan yang terbaik dan bagaimana menemukan kunci-kunci robot yang bagus ya kan. Akhirnya saya berpikir bahwa ya memang trading manual bagus, tetapi trading dengan robot jauh lebih bagus. Kenapa? Karena ya kita bisa bebas ngapa-ngapain. Kalau saya bilang mesin pencetak uang di trading itu ya robot trading sebenarnya ya kan. Itu mesin pencetak uangnya ya kan. Kalau trading manual ini ya itu tadi kita harus mantau market ya kan. Tapi kalau kita apalagi kita udah ketemu dengan robot trading yang settingan yang bagus, ya, robot trading yang bagus lah ya. Udah malas kita trading manual. Udah malas trading manual. Saya ini sudah bisa dikatakan kalau dulu memang sering banget trading manual ya kan, setiap hari ya kan. Tapi kalau sekarang udah santai, orang MC ya kita masih stabil, kita masih tenang. Oh kata orang, wah ini marketnya lagi volatile tinggi nih, santai aja kita ya kan. Kayak sekarang nih ya, beberapa minggu ini kan marketnya kripto emas itu banyak banget teman-teman yang MC itu. Ya ngaku yang MC ya. Ini banyak teman-teman yang MC. Robot kayak kita yang oil itu masih stabil ya. Profitnya tapi memang lagi-lagi saya katakan memang profitnya ya tergantung ya, ada robot yang tujuan spekulasi, ada robot yang memang tujuannya untuk lindung nilai, ada robot yang memang tujuannya mungkin untuk penghasilan tambahan, itu berbeda. Jadi saya lihat ya syukurnya apa? Ya kita masih santai lah, meskipun memang kayak oil ya. Saya lebih banyak portofolio saya kan lebih banyak di oil nih. Orang teriak-teriak emas ya kan, teriak-teriak kripto ya kan. Harinya oil masih stabil ya kan. Robot kita pun alhamdulillah sampai hari ini masih stabil. Jadi teman-teman terungkap kenapa selama ini Om GF terlihat santai dalam trading. Udah di ini ya teman-teman ya. Udah dikasih tahu nih rahasianya. Nah Om GF habis ini siap-siap diserbu sama pertanyaan teman-teman seputar trading ya Om ya. Seputar robot trading ya Om ya. Karena ini jujur ternyata sangat menarik, sangat membuka wawasan saya sendiri sebagai orang yang sering mendengar di luar sana bahwa robot itu robot dalam trading itu scam, jangan. Dan ya sebenarnya tidak salah juga, tapi ternyata dari pembahasan saya dan Om GF saya jadi
lebih melek lagi nih Om, bahwa ternyata tidak semuanya kok senegatif itu, bahwa memang di dunia trading ini memang banyak hal negatifnya, tapi ternyata makin ke sini sudah banyak hal yang justru canggih banget ya Iya, Om GF ya. benar. Mungkin boleh nih Om dikasih nih pesan-pesan ke teman-teman yang mungkin sedang bingung, saya trading manual atau robot trading atau robot di trading atau trading di robot aja. Mungkin banyak nih teman-teman yang masih bimbang dan bingung, silahkan Om GF. Oke, saya tahu ya, trader di Indonesia ini besar sekali, banyak ya kan. Tapi akhirnya banyak yang pelan-pelan menyerah karena ya itu tadi capek trading manual, capek MC dan lain sebagainya. Terkadang mereka sebenarnya sudah menemukan pola trading yang sudah bagus sebenarnya lah ya, teman-teman ini sudah menemukan produknya, indikatornya, kemudian strateginya. Mereka tuh sudah sering profit 100%, 200% tiba-tiba habis lagi. Itu semua sebenarnya karena faktor emosi. Jadi saran saya untuk teman-teman yang sudah mengalami hal ini, udah profit puluhan persen, bahkan mungkin ratusan persen tiba-tiba MC lagi. Cobalah rumuskan strategi baku. Ya, rumuskan strategi baku. Kan pasti sudah ketemu polanya nih, produknya apa, mungkin indikatornya apa, strateginya bagaimana. Kemudian cobalah buatkan atau kemudian adopsi strategi manual tadi menjadi satu expert advisor atau robot trading. Nah, kemudian setelah itu, setelah jadi robotnya backtest lah, cari settingan terbaik, uji di kondisi market normal, uji di kondisi market trending, uji di kondisi market ekstrim, temukan data drawdowns-nya seperti apa, kemudian win rate-nya dan lain sebagainya. Mungkin itu akan mengembalikan kepercayaan diri teman-teman. Ya, ini khususnya untuk teman-teman yang sudah berpengalaman nih di trading tapi belum berhasil profit konsisten. Saya yakin nih banyak nih teman-teman, mungkin ribuan trader di sana sebenarnya mereka udah ketemu lah ya. Udah profit 100%, 200% MC lagi hanya gara-gara satu keadaan. Menurut saya ini bagus banget nih ketika mereka sudah melek tentang robot trading ini. Nah, satu yang kedua mungkin pesan saya juga nih untuk trader-trader pemula nih. Trader pemula. Nah, apalagi sekarang nih kan sudah banyak nih yang live trade dan lain sebagainya ya. Menunjukkan bagaimana buy sell. Itu juga sebenarnya kalau memang mereka benar sukses sebagai seorang trader, harusnya juga orang yang mengajarkan trading, orang yang mengaku sukses di trading, harusnya juga punya robot trading. Punya data bahwa memang strateginya ini bagus kalau tanpa emosi gitu kan. Kalau dengan robotnya bagus, harusnya trading manualnya lebih bagus. Atau ketika dia trading manualnya bagus, harusnya dengan robot pun bagus juga ya kan. Makanya buat trader pemula ya kan, atau orang yang baru mau terjun trading, belajarlah sama orang yang strateginya itu nggak hanya sekedar berbicara asumsi bahwa ini bagus. Ini bagus, ini enggak, ini bagus ya kan, indikator ini bagus, produk ini bagus, strategi ini bagus. Tapi carilah mentor yang memang mereka bisa punya data. Punya data robot, punya data backtest, punya data forward test. Jadi kenapa? Karena menurut saya nih, setelah saya trading dari tahun 2009, akhirnya saya mengambil satu kesimpulan. Orang sukses di trading manual, nggak ada yang nggak mau kok bikin robot. Nggak ada kok yang nggak mau punya robot yang serba otomatis. Pasti semuanya mau lah ya kan. Benar nggak Lea? Benar. Manual kan menguras waktu, energi ya kan, kemudian mental. Tapi dengan robot kita lebih santai. Tapi kan nggak mesti juga kalau kita punya robot kemudian kita nggak boleh trading manual kan. Kayak saya nih, saya punya untuk semua akun trading saya yang tujuannya untuk lindung nilai, yang dana-dana besar. Di atas ratusan ribu dolar sampai jutaan dolar, itu semua saya gunakan pakai robot lah ya. Dengan skema yang besar lah, maksudnya saya sudah tahu nih, saya sudah punya, ibaratnya saya ya bisa menentukan skemanya yang paling aman tuh berapa. Misalnya dengan dana 1 juta dolar misalnya ya kan, supaya tertekannya drawdown hanya misalnya 1% atau 2% bagaimana. Nah itu tuh tinggal kita setting. Tapi saya trading manualnya hanya untuk tujuan-tujuan spekulasi. Nah yaudah, memang tujuan spekulasi atau penghasilan tambahan itu nggak masalah, cuma sekedar ya hiburan lah ya kan. Tapi kalau untuk lindung nilai, saya memang jujur hari ini saya porto saya lebih banyak di robot. Dan robotnya saya nggak ragu. Kenapa? Karena saya sendiri yang menguji, saya sendiri yang backtest, saya sudah forward test juga. 3 tahun ini bukan waktu yang 3 tahun tanpa MC, tanpa top up, menurut saya itu bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang singkat lah ya. Nah, dan ke depan saya yakin teman-teman semuanya akan melek, apalagi zamannya AI, semua orang bisa bikin robot trading. Wow. Gitu. Saya yang penasaran nih Om GF jadinya ya. Karena siapa yang nggak mau Om di zaman secanggih ini, kalau ada yang bisa bekerja untuk kita, kenapa tidak? Betul. Apalagi terpercaya. Ini yang ngomong WPA loh ya teman-teman ya. Nggak mungkin Om GF buat robot untuk dirinya sendiri bisa rugi gitu. Betul, ya Om GF ya. Itu dia teman-teman. Ini kayaknya kalau kita lanjut terus,
tidak akan selesai karena semenarik itu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan seputar robot, langsung aja konsultasi dengan wakil penasehat berjangka kita, Om GF di Halo Trader ID. Oke gitu ya Om ya. Oke, siap. Oke dia teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Aduh saya sangat suka banget ini tema kita kali ini, sangat seru. Dan menurut saya teman-teman yang baru mau memulai trading yang masih bingung, kalau misalnya teman-teman belum dapat pencerahan setelah nonton podcast ini, dinonton ulang deh. Karena banyak banget yang bakal membuka wawasan teman-teman. Kalau begitu saya Lea Jasmine dan Om GF pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton podcast Ato. Nanti kita bertemu lagi di podcast selanjutnya yang temanya tidak kalah menarik. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami pamit undur diri. Dadah.